Seperti bebanku, ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku, ku datang Yesus. Dia pikul segala bebanku, sujud di altarnya. Ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Salam rehat, renungan hati sehat. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, kita bertemu lagi dengan renungan hati sehat melalui Gereja Baptis Indonesia Ngadinagaran. Sebelumnya mari kita berdoa memohon pimpinan kepada Tuhan, hingga Tuhan akan berbicara melalui hamba-Mu sehingga boleh merenungkan firman Tuhan pada hari ini. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di kerajaan surga yang mulia, puji dan syukur kami panjatkan kepada-Mu ya Tuhan. Terima kasih atas kasih-Mu yang Tuhan berikan kepada kami sehingga kami bersama-sama belajar akan kebenaran firman-Mu. Kuasai hati dan pikiran kami sehingga apa yang keluar dari mulut kami hanya kebenaran firman-Mu. Ampuni atas kehidupan kami yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, sehingga Tuhan akan pakai hamba-Mu ini untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan, sehingga firman Tuhan ini boleh diterima dengan jelas oleh karena campur tangan Tuhan. Doa yang kurang sempurna ini kami panjatkan di dalam nama Tuhan kami Yesus, Juru Selamat kami, Allah kami yang hidup. Amin. Tema renungan hati sehat, kuasa Tuhan yang unik memilih anak-anaknya. Firman Tuhan diambil dari Efesus pasal 1 ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-5. Saya bacakan firman Tuhan. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapan-Nya. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya sesuai dengan kerelaan hati-Nya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, Tuhan mempunyai cara untuk memilih orang menjadi anak-anaknya, dipakai untuk menjadi kemuliaan nama Tuhan. Firman Tuhan mengatakan, sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan,
supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, dipilih oleh Tuhan menjadi anak-anaknya. Di sana dikatakan sebelum dunia dijadikan. Artinya Bapak Ibu Saudara dipilih sejak masih dalam kandungan ibu. Jadi sebelum Bapak Ibu Saudara lahir ke dunia ini. Setelah Bapak Ibu lahir dari rahim ibu, lahir di dunia ini melalui proses sampai pada tingkat anak menjadi balita, itu memerlukan air susu ibu untuk pertumbuhan fisik, memerlukan makanan yang keras untuk membentuk tubuh anak itu menjadi kuat. Begitu juga Bapak Ibu Saudara dipilih menjadi anak Tuhan juga melalui proses. Meskipun Bapak Ibu Saudara itu lahir dari orang-orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, ingatlah Bapak Ibu juga akan mengalami proses. Anak umur balita, dia boleh bermain dengan sesuka hati, belum tahu dosa. Kalau masih kecil diajak untuk berbohong, dia tidak bisa. Tetapi setelah usia 6 tahun ke atas, madya, remaja, pemuda, dia perlu diproses, sehingga perlu diajar melalui firman Tuhan. Akhirnya dia bisa mengambil keputusan bahwa anak ini atau saya memerlukan Tuhan yang benar. Melalui pendalaman firman Tuhan, semakin mendalam, tahu atas firman Tuhan dan tahu siapa Tuhan yang benar itu, akhirnya anak ini boleh mengenal, mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru pribadi. Itu cara Tuhan yang pertama. Cara Tuhan yang kedua, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, sebentar lagi gereja kita mau mengadakan upacara pembaptisan. Bapak Ibu perlu ketahui, anak-anak yang mau dibaptis ini, dia belum juga mengenal akan kebenaran firman Tuhan, belum mengenal akan Tuhan yang benar. Oleh karena melalui di sekolah, melalui pergaulan, maupun melalui ajakan gurunya, sehingga boleh belajar akan kebenaran firman Tuhan, sehingga mau dididik mengenal akan kebenaran firman Tuhan. Akhirnya dia percaya kepada Tuhan Yesus, mengaku dengan mulut, hati dan pikirannya bahwa ada satu-satunya jalan untuk menuju kerajaan surga melalui percaya kepada Tuhan Yesus. Akhirnya anak-anak boleh menerima baptisan sebagai simbol untuk membuang atau melebur hidupnya yang waktu dulu tidak benar di hadapan Tuhan. Akhirnya dia memilih yang benar, akhirnya dibaptis. Simbol itu dia dikubur hidupnya yang lama, akhirnya dibangunkan dari baptisan itu, dia hidup dengan hidup yang baru. Apa yang ia lakukan pada hari ini adalah hidup oleh karena kasih Tuhan semata. Akhirnya dia menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, boleh mengenal akan kebenaran firman dengan dalam, sehingga ia boleh menjadi berkat bagi orang lain di mana mereka tinggal. Sehingga melalui pembaptisan ini, anak-anak ini perlu juga harus diajar
lebih dalam lagi, akhirnya boleh mengenal dengan baik oleh karena hamba-hamba Tuhan yang membimbingnya dengan guru-guru sekolah minggu atau pergaulan-pergaulan yang lainnya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, itulah cara Tuhan untuk memilih anaknya yang kedua. Cara Tuhan untuk memilih yang ketiga. Mari kita melihat firman Tuhan yang ditulis di dalam Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-18. Kita bacakan firman Tuhan. Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 1 sampai dengan 18 dengan judul Saulus bertobat. Berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadap imam besar dan meminta surat kuasa daripadanya untuk dibawa kepada majelis Yahudi di Damsyik, supaya jika ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan, ia menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah dan kedengaranlah olehnya suara yang berkata kepadanya, "Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku?" Jawab Saulus, "Siapakah engkau Tuhan?" Katanya, "Akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota. Di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat." Maka termangu-mangulah teman-temannya seperjalanannya, karena mereka memang mendengar suara itu, tetapi tidak melihat seorang juga pun. Saulus bangun dan berdiri, lalu membuka matanya, tetapi ia tidak dapat melihat apa-apa. Mereka harus menuntun dia masuk ke Damsyik. 3 hari lamanya ia tidak dapat melihat, dan 3 hari lamanya ia tidak makan dan minum. Di Damsyik ada seorang murid Tuhan bernama Ananias. Firman Tuhan kepadanya dalam suatu penglihatan. "Ananias," jawabnya, "Ini aku Tuhan." Firman Tuhan, "Mari, pergilah ke jalan yang bernama Jalan Lurus, dan carilah di rumah Yudas seorang dari Tarsus yang bernama Saulus. Ia sekarang berdoa, dan dalam suatu penglihatan ia melihat bahwa seorang yang bernama Ananias masuk ke dalam dan menumpangkan tangannya ke atasnya supaya ia dapat melihat lagi." Jawab Ananias, "Tuhan, dari banyak orang telah kudengar tentang orang itu, betapa banyak kejahatan yang dilakukannya terhadap orang-orang kudus-Mu di Yerusalem. Dan ia datang dengan kuasa penuh dari imam-imam kepala untuk menangkap semua orang yang memanggil nama-Mu." Tetapi firman Tuhan kepadanya, "Pergilah, sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain serta raja-raja dan orang-orang Israel. Aku sendiri akan menunjukkan kepadanya betapa banyak penderitaan yang harus ia tanggung oleh karena namaku." Lalu pergilah Ananias ke situ dan masuk ke rumah itu. Ia menumpangkan tangannya ke atas Saulus, katanya, "Saulus, saudaraku,
Tuhan Yesus yang telah menampakkan diri kepadamu di jalan yang engkau lalui, telah menyuruh aku kepadamu supaya engkau dapat melihat lagi dan penuh dengan Roh Kudus. Dan seketika itu juga seolah-olah selaput gugur dari matanya, sehingga ia dapat melihat lagi. Ia bangun lalu dibaptis. Bapak Ibu Saudara yang kami kasih di dalam Tuhan Yesus, uniknya Tuhan memilih anak-anaknya untuk dipakai menjadi berkat. Di sini dikatakan Saulus bertobat. Sementara itu Saulus berkobar-kobar hatinya Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-muridnya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, Tuhan mempunyai rencana yang indah bagi Saulus. Bapak Ibu Saudara, Saulus terkenal orang yang keras. Orang itu adalah orang yang termasuk orang yang gedean. Dia boleh dikatakan juga pemuka agama. Dia orang terpelajar. Dia orang yang setiap harinya melakukan hidup dengan menjalankan Taurat Tuhan. Nah, di sini dikatakan Saulus meminta surat kuasa kepadanya untuk dibawa ke majelis Yahudi ke Damsyik. Jadi Paulus orang yang begitu keras, orang yang boleh dikatakan seorang teror yang tidak suka dengan orang-orang yang memanggil nama Tuhan Yesus. Dengan surat kuasa dia semangat untuk pergi ke Damsyik. Dalam perjalanannya, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Saulus akhirnya rebah oleh karena sinar yang telah menyinari tubuh mereka. Akhirnya dia jatuh ke tanah. Di sini dikatakan ia rebah ke tanah. Kedengaranlah oleh suara yang berkata, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Jawab Saulus, siapakah engkau Tuhan? Akulah Yesus yang kau aniaya itu. Jadi dikatakan bahwa orang-orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus itu sepertinya Kristus kecil. Sehingga Yesus mengatakan, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tetapi bangunlah, pergilah ke kota. Di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat. Saulus dengan teman-temannya mendengar suara yang menyebut, mengapa engkau aniaya aku? Suara itu terdengar oleh teman-teman mereka, tetapi dia tidak melihat seorang pun juga. Akhirnya Saulus bangun dan berdiri, tetapi tidak dapat melihat. Dia harus dituntun sama teman-temannya pergi ke Damsyik itu. Di Damsyik ada seorang murid Tuhan,
namanya Ananias. Jawabnya begini, "Ini aku Tuhan, firman Tuhan. Mari pergilah ke jalan yang bernama Jalan Lurus dan carilah di rumah Yudas seorang dari Tarsus yang bernama Saulus. Ia sekarang berdoa." Saulus berdoa kepada Tuhan. Mungkin dia menyesali apa yang ia perbuat. Akhirnya dia tidak bisa melihat. Hari ini dikatakan, jawab Ananias, "Tuhan, dari banyak orang telah kudengar tentang orang itu. Betapa banyak kejahatan yang ia lakukan terhadap orang-orang kudus-Mu di Yerusalem." Ananias sebetulnya takut untuk melakukan yang dikehendaki oleh Tuhan itu, untuk mendoakan Saulus agar supaya Saulus sembuh kembali. Tetapi firman Tuhan, "Pergilah, sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa lain serta raja-raja dan orang Israel." Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, Tuhan begitu unik untuk memilih orang yang begitu keras. Bagi manusia sebenarnya tidak mungkin ini terjadi, oleh karena dia begitu menggebu-gebu untuk tidak suka dengan orang-orang yang memanggil nama Tuhan Yesus. Tetapi Tuhan memakai Saulus untuk memberitakan keselamatan kepada bangsa-bangsa lain serta raja-raja dan orang Israel. Karena Saulus orang gedean, tiap hari berjumpa dengan orang-orang yang bangsawan, raja-raja maupun orang Israel, sehingga Saulus tidak canggung-canggung bergaul dengan orang-orang itu. Akhirnya ditangkap oleh Yesus sendiri, dipakai Tuhan untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Sehingga Tuhan mengubah hati, pikiran, dan kehidupan Saulus. Akhirnya di sini dikatakan, "Dan seketika itu juga seolah-olah selaput gugur dari matanya, sehingga ia dapat melihat lagi. Ia bangun lalu dibaptis." Orang yang begitu muka yang selalu mentaati Taurat, orang yang berpendidikan, mungkin pada saat ini dia mempunyai titel doktor atau master, dia boleh menyesali atas perbuatan yang ia lakukan itu. Akhirnya dia bertobat dan percaya kepada Tuhan Yesus dan dibaptis. Kalau kita melihat latar belakang Saulus yang ditulis di dalam Filipi pasal 3 ayat yang ke-3 sampai ayat yang ke-8. Inilah latar belakang Saulus. Karena kitalah orang-orang bersunat yang beribadah oleh Roh Allah dan dalam Kristus dan tidak menaruh pada hal-hal lahiriah. Sekalipun aku juga ada alasan untuk percaya pada hal-hal lahiriah, jika ada orang lain menyangka menaruh percaya pada hal-hal lahiriah,
lagi. Disunat pada hari yang ke-8 dari bangsa Israel, dari suku Benyamin, orang Ibrani asli. Tentang pendidikan terhadap Taurat, aku orang Farisi. Tentang kegiatan aku, penganiaya jemaat. Tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang aku anggap rugi karena Kristus. Dan segala sesuatu ku anggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia dari semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus. Itulah latar belakang Saulus. Dia dikatakan berani mengatakan Saulus disunat pada umur 8 hari. Dari suku Benyamin adalah Saulus, orang Ibrani asli juga ya Saulus. Tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi. Tentang kegiatan aku, penganiaya jemaat. Tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Dia berani ngomong, dia sempurna melakukan hukum Taurat. Sebagai orang yang taat akan Taurat itu, sampai dia melakukan pembunuhan kepada orang-orang yang memanggil Tuhan Yesus. Nah, di sini dikatakan, tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, Paulus berani berkata seperti itu. Apa yang ia lakukan dahulu, apa yang ia kerjakan dahulu setelah ditangkap Kristus sendiri, melalui perjalanan itu akhirnya dia buta dan ia boleh percaya kepada Tuhan Yesus. Hidupnya begitu berbalik, boleh dikatakan 180 derajat. Dia orang yang kaya, dia mempunyai kedudukan, tapi setelah mendengar apa yang ia harus lakukan, ia bertobat, mengaku Tuhan Yesus sebagai Tuhan yang bisa menyelamatkan umat manusia dari dosa. Di sini dikatakan, malahan segala sesuatu ku anggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya itu. Kedudukan, derajat, pangkat, harta itu lebih mulia dari pengenalan akan Tuhan Yesus. Akhirnya di sini dikatakan, malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, Tuhan memang mempunyai kuasa yang begitu hebat, karena Tuhan mempunyai kuasa di bumi maupun surga. Begitu juga mempunyai kuasa untuk merubah hidupnya Saulus. Akhirnya Saulus menjadi penginjil yang ternama.
Dan di sana dikatakan semuanya itu harta benda tating, pangkat, derajat pangkat itu dianggapnya sampah, tidak ada gunanya. Melalui pengenalan akan Kristus, sehingga hidup yang sekarang dilakukan oleh Kristus, oleh karena Saulus karena ditangkap oleh Kristus, sehingga hidupnya yang dijalani sekarang ini adalah Kristus yang hidup, sehingga dia boleh menjadi penginjil yang begitu besar di seluruh dunia. Itulah cara Tuhan untuk memilih anaknya. Juga Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kalau kita melihat latar belakang kehidupan kita, tidak mungkin kita bisa diselamatkan karena dosa-dosa kita juga besar, sehingga melalui iman kita kepada Tuhan Yesus, sehingga kita boleh diselamatkan, boleh diangkat menjadi anak-anaknya, dan kita akan menjadi ahli waris, menjadi anak-anak Tuhan Yesus, dan patut menerima atau menjadi anak-anaknya yang menerima ahli waris hidup yang kekal kelak di kemudian hari. Itulah Bapak Ibu Saudara yang terkasih, yang Tuhan bisa mengubah setiap orang, siapa saja. Mari kita serahkan sisa hidup kita untuk dapat dipakai untuk menjadi berkat bagi orang lain di mana mereka tinggal. Amin. Mari kita berdoa, mengucap syukur atas berkat Tuhan yang dianugerahkan kepada kita sekalian. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di kerajaan surga yang mulia, puji dan syukur kami panjatkan kepada-Mu ya Tuhan. Terima kasih atas kasih-Mu yang Tuhan berikan kepada kami, sehingga kami boleh belajar bersama-sama untuk kebenaran firman Tuhan saat ini, sehingga oleh karena campur tangan Tuhan kami bisa mengerti dan bisa menjadi berkat bagi saudara-saudara kami yang lain, sehingga melalui firman Tuhan pada saat ini boleh menjadi teladan bagi kehidupan kita bersama. Ampuni atas kehidupan kami yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus kami panjatkan doa syukur dan permohonan kami ini. Haleluya. Amin. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang
Terima